Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Uten Sutendi dalam program Desa Berprestasi. Kali ini saya ada di Desa Cibetok, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang. Letaknya emang agak jauh dari kota, pusat kota ya, tapi cukup mengasihkan perjalanan menuju ke sini. Kita melihat banyak sekali sawah-sawah terhampar luas. Sejauh mata memandang di sini banyak sekali sawah. Nah, saya berada di ruangan Kepala Desa Cibetok, Bapak Haji Ainillah Syarif. Selamat pagi Pak Ainillah. Selamat pagi. Panggilannya apa? Ainillah apa? Aini aja. Aini ya. Wah, seger nih Pak Ainillah ya. Alhamdulillah. Saya bersyukur sekali Pak Aini bisa datang ke sini. Ini satu desa yang menurut saya masih sangat asri. Dari sekian banyak desa di Kabupaten Tangerang, sawah-sawah masih terhampar luas di sini. Bagaimana Pak Kades bisa menjaga kelestarian pertanian sawah di sini, sementara di tempat-tempat lain itu sudah banyak yang tergusur atau tergerus oleh pabrik gitu? Ya, alhamdulillah gini Pak Uten. Ya, terima kasih ya. Pak Uten sudah datang ke desa kami. Ya. Walaupun memang sangat jauh. Ini desa kami ini perbatasan antara Tangerang dan Serang ini. Paling ujung saya. Paling ujung. Dan memang kebetulan di Gunung Kaler ini, Kecamatan Gunung Kaler ini termasuk wilayah LSD ya, lahan sawah yang dilindungi. Ya, jadi tidak boleh dibangun. Tidak boleh. Jadi makanya persawahan di sini luas, dan memang pemerintah kan saat ini sangat menggalakkan terkait tentang ketahanan pangan. Ya, alhamdulillah di sini memang ada potensi lah untuk program tersebut. Dan memang ini sudah alamnya ya, sudah dari dulunya memang di sini adalah pesawahan. Makanya kehidupan sehari-harinya masyarakat juga di sawah, dan penghasilan pun mayoritas dari pertanian. Perbandingannya berapa persen tuh wilayah daratan dengan persawahan di? Lebih luas persawahannya daripada perkampungannya, daripada pemukimannya. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik, dan pemerintah pun baik dari pemerintah pusat dan daerah pun artinya sangat membantu, walaupun agak-agak memang kurang lah ya, artinya terkait fasilitasnya. Kurang apa? Artinya di sini memang ada kurangan air. Oh, air. Tapi irigasi saya lihat bagus. Irigasi bagus. Kadang-kadang airnya nggak nyampe. Seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah sih. Terus pemerintah baik dari kecamatan, kabupaten selalu berupaya bagaimana caranya supaya jangan gagal panen gitu. Apa aliran sungai itu terhambat atau bagaimana? Kan ada beberapa sungai saya lihat ya. Jadi sungai ini dari Sungai Cidurian kemudian dari sungai ini dari daerah Kresek gitu kan, karena di sana juga sama pertanian. Jadi air sebelum mengalir sampai ke Cibetok, Gunung Kaler, seperti itu memang kasusnya. Makanya para petani itu biasanya kalau malam yuk nyari air gitu bareng-bareng gitu, petani malam. Caranya gimana ngambil air? Ya artinya nyari air itu yang tadinya dibuka oleh warga wilayah Kresek, ya ditutup dulu biar ngalir ke sini. Kalau nggak ditungguin jadi berebut air lah. Berebut air. Makanya saya beberapa kali berharap kepada pemerintah pusat dan daerah itu, saya mohon untuk fasilitas pertanian ini, terutama air ini tolong dibantu gitu. Tapi memang normalisasi selalu dilakukan sih. Ya, normalisasi sungai ya. Walaupun memang hasilnya kurang maksimal gitu aja, tapi tetap berupaya. Nah, ini kan istilahnya wilayah desa, wilayah yang terlindungi itu sawah ya? Sawah yang dilindungi. Sawah yang dilindungi. Itu ada aturan ya? Ada aturannya, nggak bisa ya. Mau dijadikan kan ini zona hijau. Mau dijadikan pabrik atau dijadikan industri kan nggak bisa. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus sawah saja gitu. Sebetulnya dulu wilayah Pantura sebagian besar masuk wilayah hijau itu ya? Iya, mungkin. Jadi ini yang tersisa nih? Yang tersisa. Kresek sama Gunung Kaler ya? Mungkin akan dipertahankan dan dilindungi. Menurut saya harus dipertahankan. Sepertinya. Karena pemerintah kan lagi fokus ke
ketahanan pangan ini. Iya, iya. Artinya kemarin ribut-ribut orang di Pantura, Tangerang, dan juga para tokoh Banten soal kekhawatiran peak gitu. Ya. Di sini tetap tidak terganggu ya, karena Ya, ada aturan tadi. Alhamdulillah tidak. Nah, terus apa yang dikembangkan oleh Pak Kades untuk mempertahankan potensi sawah ini sebagai potensi unggulan berarti kan Betul. di desa Cibetok ini? Kan? Betul, karena di Cibetok ini mayoritas masyarakatnya petani. Ya. Selain bertani ya mungkin ada yang buruh Ya, ya. dan pegawai PNS juga ada. Ya, ya. Artinya tapi mayoritas pertanian. Bahkan saya sempat membuat juga, artinya pengen bikin wisata lah, membuat wisata karena wisata ini kan di sini jarang lah ya. Oke. Wisata pun ya sesuai dengan ini aja lah kan, produk unggulan kami di sini. Nama wisatanya sawah selfie. Sawah selfie. Ya, sawah selfie. Wah, asik tuh. Nggak ada udah jalan di Sudah sebelum COVID itu memang sudah terbangun, sudah bagus lah. Ya artinya terus ada apa namanya COVID itu ya, jadi terhenti, ya terbengkalai juga, dan alhamdulillah sekarang mulai dibangun lagi ya, karena kami berharap Desa Cibetok ini punya pendapatan asli desa gitu. Jadi punya PADS itu kan. Jadi kalau punya PADS kan tidak selalu mengandalkan dana dari pusat dan daerah. Itu harapan, itu tujuan kami. Iya, ada kemandirian lah. Ada kemandirian. Memang status desa di Cibetok ini khususnya yang awalnya kan baru berkembang, kemudian sekarang udah maju lah. Udah maju ya? Udah maju. Udah masuk kategori maju. Dan sebenarnya mungkin tahun depan kayaknya mandiri mungkin. Hebat ya. Mandiri. Di tengah areal pertanian jauh dari hiruk pikuk industri dan pemukiman desa-desa seperti desa lain, Pak Kades bisa mengembangkan desa menjadi mandiri ya. Menjadi maju ya gitu. Apa yang dilakukan Pak Kades untuk bisa mencapai posisi itu gitu? Sebenarnya mengalir saja Pak ya, karena keinginan kami itu membangun desa ya, baik dari infrastruktur, kemudian pembangunan sumber daya manusia, ya kita jalankan saja program-program yang sudah ada, dan apa namanya, kita gali potensi-potensi yang ada aja di daerah di Cibetok ini ya. Yang awalnya tadinya nih Pak Uten, yang awalnya ya kayak di kampung ada di sini, di RT 10 itu mayoritas pertanian, dan memang kondisi keadaan rumahnya pun warga di sana kurang layak huni lah. Tapi alhamdulillah di periode pertama waktu itu saya mendapatkan sudah membangun 225 unit bedah rumah. 225 unit rumah warga ya. Sumbernya dari apa namanya, beberapa komis dari Kabupaten Tangerang dan juga dari desa, dari desa. Ya, alhamdulillah tahun demi tahun gitu kan, bertambah terus. Ya, bertambah terus, dan alhamdulillah kayaknya saya lihat sekarang sudah tidak ada lagi rumah-rumah bilik, rumah-rumah yang kan itu. Saya kan itu tujuan kami ya, di masyarakat supaya nyaman. Ya, tentunya kan. Artinya tidur juga nyaman. Itu tujuan kami kan. Berawal kesehatan pun dari kondisi rumah. Kalau rumahnya kumuh bagaimana mau sehat? Itu kan tugas kepala desa kan. Ya, tentang kesehatan, pendidikan, kesejahteraannya itu. Jadi semuanya artinya kami jalankan gitu, walaupun memang belum maksimal, tapi kami tetap berupaya. Terus apalagi selain wisata desa bedah rumah yang menjadi program unggulan Pak Kades? Kalau yang menjadi program kami, memang di tahun ini yang akan datang ini kami akan lebih konsen lagi di pertanian ya, karena kan itu satu mungkin air, dan yang kedua fasilitas-fasilitas lainnya seperti traktor, kemudian pengadaan pupuknya. Kami juga mengambil langkah rencananya kalau memang kesulitan aja nanti akan pompanisasi gitu. Pompanisasi ya gitu. Itu yang sedang dan akan dikembangkan. Memang sudah berjalan, tapi nanti alat-alatnya mungkin tahun depan kami sudah tersedia lah. Gitu. Kan begini Pak Kades, di era digital ya, di era bahasa saya itu open sky. Jadi langit terbuka, itu kan pengaruhnya besar sekali terhadap perubahan cara berpikir masyarakat,
petani menjadi masyarakat modern. Iya. Dan di daerah-daerah lain tuh banyak yang sudah anak-anak muda udah meninggalkan pertanian, Iya. gitu. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi memang benar Bapak Uten tadi banyak ya, karena memang ini pengaruh media itu luar Iya, biasa iya. ya, informasi digital itu ya kan Iya. masuk ke apa Iya. pribadi melalui Iya. handphone. Iya. Artinya pola hidup ya. Iya. Pola hidupnya. Budaya taninya Iya. itu yang tergerus. Ya, wilayah taninya memang agak tergerus sedikit, tapi tetaplah karena memang ini ada di daerah Cibetok ini, khususnya Gunung Kaler ini termasuk daerah yang lahan sawahnya dilindungi, gitu kan. Jadi tetap lahan sawah yang dilindungi, dan upaya pemerintah desa pun harus jangan sampai lahan sawah ini menjadi lahan yang tidak produktif. Nah, Artinya karena sudah punya status lahan sawah dilindungi, maka yang dilindungi juga cara berpikir masyarakatnya. Iya, benar seperti itu. Jadi pola pikirnya, mindsetnya, gitu. Ya, alhamdulillah sih. Terutama anak-anak muda benar. Dan memang anak muda yang terjun ke sawah memang jarang sih. Nah itu dia. Jarang. Anak muda yang terjun jarang, sampai saat ini masih jarang, karena mereka itu mungkin masih mencari jati dirinya lah. Itu dia menjadi apa gitu kan. Jadi rata-rata itu yang terjun di pertanian itu ya yang sudah berkeluarga. Nah itu yang harus menjadi agenda masa depan kita. Betul. Makanya gini Pak Uten, kenapa saya membuat di sawah selfie sana di tentang persawahan itu selain wisata selfie juga saya rencananya kan edukasi. Ya. Di situ ada edukasi. Ya, edukasi atau artinya pengenalan tentang bibit. Ya. Dari mana kita makan? Dari mana kita makan? Bagaimana cara menanam padi? Segala macam itu. Dan sejarahnya Kang, bagaimana dulu para leluhur bangsa ini, leluhur daerah ini itu membangun petakan sawah ribuan hektar pada saat mulut masih sedikit gitu yang makan gitu. Betul. Iya kan gitu. Ya, betul. Nah, sekarang mulut yang makan itu makin banyak. Harusnya kan sawah itu dipertahankan, bahkan harus diperbanyak gitu kan. Betul. Nah, mindset itu mungkin harus dikembangkan. Iya, betul. Karena kalau enggak, menurut saya, kalau enggak ini generasi tua yang sekarang rajin ke sawah ini kan akan semakin menua, kemudian dia meninggal, kan harus ada regenerasi. Ya, memang secara tidak sadar, artinya walaupun kita tidak mengembangkan terkait kesinambungan masalah yang menggarap sawah, itu karena memang itu pun kebutuhan. Mereka juga akan bukan terpaksa ya, mereka akan menyenangi lah. Intinya di bidang pertanian itu. Artinya mungkin ke depan ini sih saran, ke depan harus ada pelatihan atau penyadaran life skill di bidang pertanian bagi anak muda, terutama perubahan mempertahankan pola pikir, rasa cinta mereka terhadap pertanian itu. Iya, betul. Ya, betul. Insya Allah sih. Tapi sudah beberapa kali kami juga mengadakan sosialisasi terkait di pertanian, kemudian pengembangannya, dan juga informasi-informasi terkait produk pertanian ini akan dikirim kemana, dijual kemana. Nah itu seperti dan kebetulan pemerintah pusat juga sekarang ini kan arahnya ke situ, sedang membuat program, terkait Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih kalau. Nah makanya gini, masuk ke pertanyaan itu kan sebetulnya desa itu sangat potensial. Artinya gini, kalau desa ini bagus, baik berkembang secara ekonomi, maka bangsa ini juga akan berkembang dan baik secara ekonomi. Karena itu pemerintah pusat kan mensupport semua kegiatan-kegiatan berbasis ekonomi desa, termasuk BUMDes jalan di sini BUMDes. Kebetulan BUMDes di sini kan baru terbentuk nih, baru terbentuk, dan mungkin ada dua ini ya untuk program ini. Jadi BUMDes dan Koperasi Desa, Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih, Kopdes disebutnya, Koperasi Merah Putih ini. Tapi belum dijalankan ya? Belum, baru program. Tapi kalau BUMDes kan udah lama. Kalau BUMDes sudah lama. Kalau BUMDes, cuma ya selama ini kita lihat BUMDes ya ada beberapa saja sih, desa yang sudah
artinya sudah jalan Iya. dan ada apa namanya, ada hasilnya gitu. Maksudnya BUMDes itu kan untuk usaha desa ya. Betul. Misalnya membuat penggilingan, misalnya kan gitu ya. Betul, betul. Kalau desa bisa membuat penggilingan Betul. padi, baik, itu kan bisa membantu. Bisa. Nah, dana desa ada nggak diarahkan misalnya untuk pengembangan entrepreneur desa Ada sih sebenarnya mah, ada. atau untuk permodal bagi usaha Ada, desa? Gitu. ada. Jadi memang permodalan itu ya penyertaan modal. Penyertaan modal ya. Penyertaan modal itu memang Atau bridging ya? arahannya, cuma arahannya hanya untuk di Badan Usaha Milik Desa itu. Iya, iya. Oke, Pak Kades, saya lihat ini ada banyak sekali piala nih, penghargaan ini. Ini luar biasa nih. Apa aja yang pernah diperaih oleh Pak Kades sebagai kepala desa nih? Alhamdulillah begini Pak Uten, di desa kami ini Cibetok, kader kami, kader PKK, kader Posyandu itu aktif semua dan pemudanya juga aktif semua. Jadi dikala gitu kan di sini kan ada sanggar juga ya. Di depan itu ini ada pendopo sanggar di situ setiap Sanggar apa? kepemudaan, ibu-ibu. Jadi ada di sanggar senam, ada di sana. Jadi setiap ada event atau perlombaan-perlombaan di kecamatan, di kabupaten, ibu-ibunya itu karena sudah biasa Ngambil dari sini. ngambil dari sini. Jadi lomba qasidah, kemudian lomba gerak jalan, lomba senam, lomba menari, kemudian Itu sudah juara semua tuh. Alhamdulillah setiap tahun itu ya kami di Desa Cibetok ini berturut-turut di Kecamatan Gunung Kaler ini mendapat juara umum 3 kali berturut-turut. Juara umum Kecamatan Gunung Kaler. Jadi desa mendapat juara umum Kecamatan Gunung Kaler. Dan kalau di kabupaten baru juara 2 lah. Juara 2. Lomba desa itu mah. Itu udah lomba bagus desa di gitu Kabupaten kan. Tangerang itu baru juara 2 lah. Tapi kami apresiasi juga sih untuk bahkan kami juga tidak bisa bekerja sendiri. Ada kaur, staf, RT, kemudian ya mereka ini sehari-harinya memang selain bertani ya kalau ada waktu senggang kayak hari Minggu gitu, senam, terus kalau ada ini pengajian dan lain sebagainya lah. Jadi kan di sini banyak perlombaan-perlombaan itu selain senam segala macam itu ada lomba NTQ segala macam. Yang paling prestisius lah, yang paling besar dapat penghargaan tuh lomba apa yang pernah berkali-kali misalnya? Sebenarnya mah di ini senam, kemudian karena memang ini ada sanggarnya ya, senam. Pokoknya mah keaktifan ibu-ibu lah, ibu-ibu kader-kader PKK ini, ya sehingga banyak sekali, lebih lah kalau dipajang semua mah. Ada berapa? Ada 200 lebih. 200 piala. 200 piala mah. Hebat. Tapi nggak muat di sininya. Nggak muat ya gitu ya. Nah, Pak Kades sudah berapa periode nggak sih? Baru 2 periode. 2 periode. 2 periode masuk ke perpanjangan ya gitu. Iya. Sebelumnya udah pernah 6 tahun tuh juga menjabat ya? Saya tahun 2014 pernah jabat. Oke. 2014, kemudian itu periode pertama, kemudian periode kedua 2021 ikut pemilihan lagi. Yang 8 tahun ya? Gitu. Iya. Tapi saya yakin akan terpilih lagi nih kan, masih ada 1 periode lagi kan? Amin. Gitu kan gitu. Jadi kita mengalir aja gitu. Iya. Gimana masyarakat aja gitu. Betul. Ini Pak Kades jadi kepala desa itu dulu apa motifnya? Tiba-tiba pengen jadi kepala desa? Jadi kan gini, ya kalau bahasa ini mah, memang awalnya ya saya biasa hidup berwira swasta saja. Kemudian karena bisnis apa dulu? Ya saya dagang gitu. Dagang di komoditi? Dagang mebel, elektronik. Pengusaha di sini lah gitu ya? Di sini kecil-kecilan aja. Ya karena melihat desa ini ya maaf lah, di Cibetok ini ya kalau ini sangat tertinggal lah waktu itu. Awalnya. Ya. Jadi saya melihat di desa ini kan banyak sekali ada potensi ya yang harus dikembangkan ini. Ya sayang itu banyak lahan mati, lahan tidur yang enggak produktif gitu kan dibiarkan gitu. Terus baik kesehatannya dan lain-lainnya gitu kan. Wah, saya kan selain wira swasta saya juga pernah belajar, saya aktif di organisasi lah. Apa aja dulu? Saya dulu kan di organisasi, di awalnya kan saya di organisasi, baik di desa,
Jadi organisasi kepemudaan, kemudian di KNPI nggak organisasi gitu? enggak, saya di KNPI emang enggak, cuma kemudian di partai gitu kan saya ikut juga. Oh, partai apa? Ya, pengurus Baru Hanura gitu ya. Sebelum jadi oke, kepala desa oke, kan saya oke. nggak boleh sekarang mah. Iya, iya. Harus keluar ketika Iya, iya, iya. ketika Oh, gaul lah, orang nggak gaul. boleh. Iya, iya. Jadi kemana artinya terus saya bisa kok gitu kan. Oke. Solo gitu ya, dia punya keyakinan Iya, saya bisa iya. kok bisa merubah lah desa ini. Bagaimana saya artinya dengan tekad itulah gitu, saya keinginan yang tulus ikhlas Iya, pengen iya, membangun iya, desa, iya. sehingga saya mencalonkan diri dan alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat. Jadi emang ada motif untuk mengabdi dan membangun desa ya? Intinya itu. Ya, Jadi ya, ya. desa begini amat kita emang ampura ini ya, walaupun memang perkembangannya belum signifikan, Ya. tapi alhamdulillah perubahannya Ya. sudah ada. Gitu. Bukan karena keturunan ya? Ya mungkin Ada juga? Dulu itu kepala desa pertama di Cibetok ini memang kakek saya dulu. Oh. Tapi tahun Wah, lama ya? 40 apa namanya waktu tahun 40-an itu. Oh, selama jauh. Lama. Artinya emang Itu ada belum tetesan darah. terah aja itu. Ada terah. Kalau saya itu masih sebelum saya lahir. Iya, 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 iya. Belum Tapi ada. yang berpengaruh itu karena motif tadi ya. Ya, itu mah itu Jadi, saja. Pak Kades kuliah di mana dulu? Dulu di IAIN Sunan Gunung Jati. Oh, di Serang. 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 Iya, iya, iya. Di apa fakultas apa dulu tuh? Fakultas Peradilan Agama ya. Beneran agama jadi Iya. kepala desa. Aktif di sana di kampus ya dulu ya? Ya ikut-ikutan aja aktif Ya, 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 begitu ya. aktif ya ikut-ikutan Ya. aja gitu. Ya, saya senang ada sarjana di daerah-daerah yang mau mengabdi ke desa. Karena sebagian besar tuh orang-orang yang sudah lulus di perguruan tinggi biasanya nggak mau pulang kampung. Iya benar. Betul kan gitu. Betul. Nah kemarin saya diskusi dengan salah seorang kepala desa, memang dia menyarankan kalau bisa nanti kepala desa itu ada batas pendidikan, paling tidak sarjana gitu, supaya bisa membangun dan mengembangkan potensi desa. Bagaimana menurut Pak? Ya bagus sih. Saya rasa itu program itu bagus. Arti karena ya seorang pemimpin kan harus mempunyai pengetahuan yang Iya. lebih, artinya secara akademis juga. Iya. Artinya mumpuni gitu. Iya. Sehingga karena kan kita hidup ini di desa itu juga kompleks sekali. Iya. Kita harus menyelesaikan Berhadapan langsung dengan rakyat soalnya kan. banyak persoalan Iya. dan banyak artinya berbeda-beda watak, Nah. berbeda adat, berbeda Iya, pikiran. iya, Itu harus mampu gitu. Inilah di sana. Menghadapi orang ini seperti ini. Saya baca di CV Pak Kades juga sekretaris abdesi kabupaten ya. Ya betul, saya ikut andil lah, berperan di Iya. Abdesi ya, Iya. karena memang Abdesi ini wadah dari para kepala desa lah. Jadi organisasi ini organisasi apa namanya profesi. Iya, ya. iya. Jadi dalamnya itu kan kepala desa semua. Iya. Jadi tentunya memang tujuan ini untuk ya silaturahmi yang pertama. Iya. Jadi setiap ada kegiatan, yuk kita kumpul bareng. Iya. Kemudian sharing. Iya. Jadi sharing terkait persoalan-persoalan di desa masing-masing. Iya. Kemudian kalau di desa sana apa sih apa namanya persoalan seperti apa, penyelesaian seperti apa. Iya, iya. Kemudian kalau ada yang bagus, pengen bagus kayak ini coba Iya, gitu. iya. Jadi itu sebenarnya mah. Cukup efektif ya Iya, coba untuk sebagai jadi wadah. dan Suatu memang wadah. saling memberikan informasi Oke, gitu. oke. Kita saling memberikan informasi dan tentunya memang untuk kebaikan desa lah Iya. dan masyarakat di desa. Ada informasi ini nih warga kita di sini ada program nih buat begini-begini ya. Iya, Gitu. Jadi tentunya di ABS ini banyak sekali lah manfaatnya, Ya. ya manfaatnya yang tentunya untuk kebaikan desa-desa yang ada di Kabupaten Tangerang ini. Baik, Pak Kades, terima kasih ya. Siap. Ada perlu disampaikan kepada warga Cibetok dan kepada para kepala desa sebagai sekretaris abdesi, silakan. Mungkin saya untuk warga desa Cibetok aja ya. Untuk warga desa Cibetok, saya selaku kepala desa Cibetok berharap tetap jaga kerukunan ya. Kemudian jaga lingkungan ya. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tetap semangat karena di wilayah kita ini wilayah pertanian ya. Tingkatkan lagi produk-produk pertaniannya, yaitu pun untuk menopang perekonomian di
desa kita dan masing-masing, agar jangan sampai ada masyarakat yang artinya tertinggal dan kekurangan gitu. Kami berharap masyarakat Desa Cibetok semuanya sejahtera ya, dan makmur, kemudian Desa Cibetok menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu. Amin. Amin. Untuk ABDC? Kalau untuk ABSI, untuk rekan-rekan semua, seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Tangerang ini khususnya, kita jaga kekompakan, kita tetap solid untuk membangun desa kita masing-masing. Semoga desa kita yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang ini kondusif, aman, sejahtera, gemah limpah, loh Cinawi. Amin. Terima kasih. Demikian pemirsa di rumah dan di mana saja berada, obrolan saya dengan Pak Kades atau Kepala Desa Cibetok, Bapak Haji Ainila, Bapak Ainila Sarip. Cukup menarik obrolan ini meskipun singkat, semoga bermanfaat bagi warga Cibetok dan para kepala desa di Kabupaten Tangerang dan di mana saja berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.